Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan berseteduh bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, saat ditanyakan kepada kita hal apa yang paling sukses di dalam hidup kita, kebanyakan kita akan menceritakan keberhasilan-keberhasilan kita dan peraihan-peraihan yang kita telah alami selama hidup kita. Entah itu dalam hal studi, punya gelar misalnya, atau dalam hal kesuksesan finansial, punya harta benda, dan lain sebagainya. Namun ketika ditanyakan kepada seorang dokter yang bernama James Simpson, jawabannya menjadi berbeda. James Simpson adalah seorang dokter pada tahun 1847. Dia mempelopori sebuah penemuan pembiusan dengan kloroform untuk menidurkan pasien selama pembedahan. Pada masa tuanya, ada mahasiswanya bertanya kepadanya, penemuan apakah yang dokter anggap paling berguna selama hidup dokter? Mahasiswa itu mengira ia akan menyebutkan kloroform. Ternyata Dr. James Simpson menjawab bahwa penemuan yang paling berharga dalam hidupnya ialah saat ia menemukan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jawaban Dr. James Simpson ini tentu dianggap lelucon oleh mahasiswa itu. Namun sekali lagi ia menegaskan bahwa penemuan yang paling penting dalam hidupnya adalah kesadaran bahwa ia berdosa dan telah menemukan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Itu lebih berharga, lebih penting dari penemuan-penemuan yang telah membuat namanya populer di seluruh dunia. Bagi Dr. James Simpson, menemukan Kristus adalah segala-galanya, lebih dari menemukan dunia ini. Saudaraku, pandangan Dr. James Simpson itu tentu selaras dengan sikap Paulus yang menganggap bahwa penemuan yang paling berharga selama hidupnya adalah pengenalan akan Kristus. Paulus sendiri mengatakan bahwa semua kesuksesan, semua keberhasilan yang pernah ia raih sebelum ia mengenal Kristus dianggapnya sampah dan tidak berguna. Menariknya, kata sampah yang digunakan dalam teks itu sebenarnya lebih mengacu kepada kotoran manusia. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan bahwa semua kesuksesan dan keberhasilan apapun bentuknya tanpa Kristus adalah kesia-siaan dan tidak lebih dari sebuah kotoran belaka. Saudaraku, pandangan ini tentu sepertinya terlalu ekstrim. Dan apabila hari ini kita punya pandangan seperti Paulus, kita mungkin dianggap sebagai orang yang ekstrim, orang yang berlebihan dalam rohani, atau bahkan kita dianggap sebagai sok rohani. Namun tahukah Anda bahwa sikap seperti itu adalah sikap yang sesuai dengan firman Allah yang dicatat di dalam Alkitab? Pada bagian ini saudaraku, Paulus ingin membedakan antara mereka yang bermegah di dalam Kristus
dan mereka yang bermegah pada hal-hal duniawi. Berdasarkan pengalamannya sendiri, saudaraku, seperti yang sudah saya katakan di atas tadi, Paulus menyadari bahwa kesuksesan apapun bentuknya tanpa Kristus adalah kesia-siaan belaka. Sayangnya, justru hal-hal yang lahiriah itulah yang hari-hari ini banyak dicari oleh anak-anak Tuhan. Seolah-olah dengan memiliki segala-galanya di dunia ini, hidupnya menjadi berarti, nilai dirinya menjadi bertambah, dan lain sebagainya. Saudaraku, pandangan Paulus ini bukan berarti membuat kita harus meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini. Kita tidak boleh sukses, kita tidak boleh berhasil, dan lain sebagainya. Bukan itu poinnya, saudaraku. Melainkan bahwa di dalam Kristus, kita melakukan segala sesuatunya bukan bertujuan untuk diri kita sendiri, untuk kemegahan kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, melainkan agar melaluinya kita memuliakan nama Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita bekerja, ketika kita studi, ketika kita melakukan berbagai-bagai karya kita, itu kita letakkan di bawah kaki Tuhan agar melaluinya kita boleh memuliakan nama Allah. Jadi orientasinya tentu bukan pada diri kita, melainkan memuliakan nama Allah. Karena itu ketika kita studi, lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Ketika kita bekerja, lakukan segenap hati untuk Tuhan. Ketika kita berkarir dan lain sebagainya, lakukan segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukannya untuk Tuhan, pasti kita akan melakukannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh serius, dan memberi yang terbaik. Seperti yang dilakukan oleh Dr. James Simpson, dia melakukan yang terbaik dan menghasilkan yang terbaik. Namun bukan itu yang membuat dia bangga, melainkan dia menemukan Kristus di dalam hidupnya. Biarlah melalui firman Tuhan ini, hati kita semakin melekat kepada Kristus, sehingga kita selalu memberikan yang terbaik bagi Dia. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber damai sejahtera, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kami, menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga keberadaan kami senantiasa menjadi berkat, dan melaluinya kami boleh memuliakan nama Tuhan, bersaksi bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.